Barang bukti dari 43 kasus pidana umum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pastikan tidak ada penghapusan honorer. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan dengan ragam informasi menarik. Bersama saya Kuria Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, barang bukti dari 43 kasus pidana umum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Proses pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara di blender dan dibakar. Barang bukti ratusan gram sabu dan cairan bahan baku pembuatan sabu dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan dibakar, ini melibatkan TNI Polri dan penegak hukum lain. Adapun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 151,423 gram sabu, 4 botol cairan bahan baku pembuatan sabu, timbangan digital, telepon genggam, dan alat konsumsi sabu. Barang bukti ratusan gram sabu itu diperoleh dari 43 perkara dari 22 November 2022 sampai November 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sabunya seberat 151,423 gram, ganjanya 8,91 gram. Ini perkara yang kita dapatkan dari kepolisian, dari penyidik polisi, dari bulan November 2022 sampai November 2023 yang sudah kita sidangkan dan sudah inkrah. Hukuman pidana maksimal yang ditetapkan bagi para terpidana narkoba diharapkan bisa menjadi efek jera dan menekan jumlah kasus narkoba di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pastikan tidak ada penghapusan honorer menyusul ada rencana dari pemerintah pusat. Menanggapi rencana pemerintah tentang penghapusan honorer, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu skema dari pusat. Pemkab pun memastikan tidak ada penghapusan honorer. Sekretaris Daerah Lombok Tengah lalu Firman Wijaya menjelaskan tidak ada penghapusan honorer namun akan diganti dengan skema lain. Hingga saat ini Pemkab Lombok Tengah masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sementara itu hingga bulan November ini tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berjumlah sekitar 6.000-an orang. Dengan rencana penghapusan honorer akan berdampak pada kinerja Pemkab Lombok Tengah. Arahan dari Menpan RB itu ada skemanya, itu tidak ada penghapusan pada bulan November ini, ya, ada skemanya. Skemanya kayak sampai dengan November ini masih ada. Makanya kita tunggu skemanya. Kita ikut arahan pemerintah. Ya. Masalah dampak pasti ada dampak. Ya. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di tahun 2024, pegawai honorer di instansi pemerintah resmi dihapus dan instansi dilarang merekrut honorer baru untuk mengusir jabatan ASN. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, mencegah terjadinya konflik kepentingan, Bawaslu Provinsi NTB atur mekanisme kampanye di lembaga pendidikan karena dinilai rentan terjadi konflik kepentingan. Jelang pelaksanaan kampanye pemilu Pileg, Presiden dan DPD pada tanggal 28 November ini, Bawaslu mengatur mekanisme kampanye di lembaga pendidikan. Bawaslu hanya memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan pada hari dan jam libur agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 dan 20 Tahun 2023,
Tentang pemilu mengkampanye di lembaga pendidikan hanya diperbolehkan di kampus saja dan tidak diperkenankan di sekolah menengah atau madrasah. Anggota Divisi Humas Hukum dan Data Bawaslu NTB, Suhardi menekankan kepada semua parpol dan tim pemenangan pemilu agar pengelola lembaga pendidikan tempat kampanye agar tidak diskriminatif kepada peserta pemilu yang ingin melakukan kampanye di tempatnya. Bahwa kampanye di tempat pendidikan ini boleh. Nah, tetapi boleh dengan beberapa catatan yang sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 maupun nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Kampanye di tempat pendidikan itu hanya boleh dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Itu maknanya apa? Supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Karena itulah fungsi pokok dari tempat pendidikan tersebut. Nah, kemudian hal lain juga kami ingin himbau kepada pengelola tempat pendidikan. Jangan sampai kemudian berperilaku diskriminatif. Hanya memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang dianggap punya hubungan, baik secara personal maupun secara kelembagaan, tanda kutip gitu ya. Jadi tempat pendidikan itu adalah ruang bersama. Jadi tidak boleh diklaim hanya oleh parpol tertentu. Jadi harus diberikan ruang yang sama kepada semua partai politik dan pasangan calon presiden maupun perseorangan DPD untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan tersebut. Mekanisme kampanye di lembaga pendidikan juga hanya diikuti oleh Civitas Akademika kampus setempat dan tidak diperkenakan untuk memasang APK. Sedangkan untuk materi kampanye lebih pada visi misi dan orasi ilmiah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. dia 2 koma dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Mengantisipasi konflik sosial, aksi teror, dan bencana pada pemilu 2024. Ribuan personil Brimopolda Nusa Tenggara Barat diterjunkan. Bersama bahwa saat ini operator 1 sedang Personil unit J-Bom atau Gegana dibantu unit pelopor melakukan penanganan aksi teror peledakan bom yang dilakukan oleh pelaku teror yang bermaksud menggagalkan pemilu. Namun dengan ketangkasan dan kepiawaian personil Brimopolda NTB, kejadian tersebut dapat dinetralisir dan pelaku teror dapat dilumpuhkan dan aksi teror pemilu 2020 ini merupakan bagian dari simulasi pengamanan pemilu. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok menegaskan personel Brimob yang disiagakan untuk menangani kasus-kasus intensitas tinggi. Memang Polisi Istimewa itu dikhususkan untuk menangani kasus-kasus yang intensitas tinggi. Jadi sebagai pasukan pemukul untuk Polri. Saat ini jumlah personel Brimob yang dimiliki Polda NTB sebanyak 1.302 personel atau lebih sedikit dari jumlah kebutuhan ideal yakni mencapai 2.000-an personel. Namun kekurangan jumlah personil tersebut ditegaskan tidak menjadi kendala dalam melaksanakan tugas fungsi Brimob melakukan pengamanan jalannya pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaring bibit sepak bola, puluhan tim dari Nusa Tenggara Barat dan Bali ikut ambil bagian dalam pertandingan sepak bola usia dini. Sebanyak 460 siswa ikuti pertandingan sepak bola usia dini dengan melibatkan 16 tim U9, 32 tim U11, dan 32 tim U13 seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq mengatakan sepak bola usia dini merupakan proses awal menciptakan atlet handal dan untuk melahirkan atlet handal dari dunia sepak bola Sumbawa.
Dari semua peserta, Pulau Lombok mengirimkan 6 tim, Sumbawa Barat 4 tim, Kabupaten Dompu 4 tim, dan Bima 5 tim, dan untuk Kabupaten Sumbawa diikuti sebanyak 12 tim. Bahkan untuk U13 juga diramaikan oleh Bali United. Kegiatan ini sangat luar biasa positif ya, karena memang untuk membentuk atlet-atlet handal di masa depan, kita harus mulai dari pembinaan usia dini. Nah, itu saya berharap jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa diadakan tiap tahun kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Insya Allah KONI Kabupaten Sumbawa akan selalu mendukung. Pertandingan sepak bola usia dini bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga momentum untuk mempererat ikatan antara anak-anak dengan olahraga dan kebersamaan. Para juara, pemain terbaik, top skor, dan penjaga gawang terbaik nantinya akan disupport oleh KONI Sumbawa untuk jenjang karir mereka hingga menjadi pemain profesional. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikiang akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB, kita beralih ke berita wisata. Wisata bawah laut di Pulau Nusa Pombo, Ambon, Maluku menjadi lokasi penyelam yang paling menarik bagi wisatawan. Nah, bagaimana keindahan bawah laut di pulau tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya, bareng-bareng juga ada di kapal. Maya, langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke go. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slope nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh. Karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget, ikan yang lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah-bawah karang, tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh, itu lobsternya juga besar guys. Asik banget. Pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget. Pemirsa, Indonesia memang memiliki berbagai budaya yang unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa Mas?
Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya. Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.